Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin. Allahumma amin. Semua sehat, Bu? Alhamdulillah. Salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, seperti tadi kesepakatan kita membahas bab apa tadi? Muharram ya, Muharram. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita tidak lama, yang penting ilmu yang sedikit ini kita bisa bawa pulang. Saya belum sampaikan di majelis ini tentang amalan Muharram. Kalau nggak salah dulu amalan bulan Zulqa'dah juga saya tidak sampaikan di sini. Zulqa'dah belum ya? Nah itulah. Jadi harus saya sampaikan. Jadi begini ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Dalam 1 tahun Muharram, kita mulai ya. 1 tahun Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, dan seterusnya. Dalam 1 tahun, dalam penanggalan Hijriyah, itu ada 4 bulan yang paling utama. Itulah namanya bulan haram. Bulan apa namanya? Haram. Bulan haram itu 4 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Rajab itu 2 bulan sebelum Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Betul ya? Salasun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut bulan haram. Zulqa'dah 2 bulan yang lalu, Zulhijjah bulan lalu, dan Muharram bulan ini. Keempat-empatnya dinamakan dengan bulan haram. Ma huwa asy-syahrul hurum? Apa dia bulan haram? Bulan haram itu adalah bulan yang dianjurkan kita untuk nahi mungkar, meninggalkan dosa, tinggalkan dosa. Karena menurut Ibnu Abbas bahwa orang yang berdosa di bulan haram itu gandakan 2 kali lipatkan dosanya. Jadi hati-hati, bulan pengendalian diri. Kalau mau berdosa bulan depan aja. Jadi begini, biar lebih gampang kayak gini ceritanya. Di Mekah Madinah ada tanah haram namanya, betul? Makanya orang sebut Haramain, 2 tanah haram. Di situ tanah haram, ini bulan haram, hampir mirip. Kaitannya apa sih? Kenapa dinamakan tanah haram? Ibu kalau mau umroh tuh udah sampai di kota Mekah. Mekah itu tidak semuanya tanah haram, hanya beberapa kilometer persegi saja. Kalau sudah nyampe di tanah haram, biasanya yang ada gambar kayak tugu kayak gambar Quran. Ya kan? Yang kayak gini tuh kayak gitu aja lah, iya kan aja lah. Ya kan, payah pula jelas. Yang ada tanda Quran itu, maka apa biasanya kata mutawifnya, kata tour leadernya? Ibu-ibu, sekarang nih kita sudah berada di tanah haram. Apa maksud dia mengatakan begitu? Perbanyak bertalbiyah.
labbaik Allahumma labbaik. Dan jangan berbuat dosa karena ini tanah haram, tanah yang dilipat gandakan kalau kita melakukan dosa. Makanya kalau umroh Mekah Madinah itu haramain, dua tanah haram, tanah di mana kita nahi mungkar, jangan berbuat dosa, perbanyak melakukan kebaikan. Makanya di tanah haram itu mesti banyak sabar, tahan diri. Kadang-kadang umroh itu satu kamar berempat, tak saling kenal. Ada satu kawan lama bana di kamar mandi. Ini di kamar mandi lama kali. Apa dia iktikaf atau mandi nih? Dah gibah. Ada kawan macam-macam beda-beda di dalam kamar. Ada asik mengajak kita bercerita aja terus. Ini nih nyok pindah sampai gosip atau umroh. Gibah. Tahan diri. Apapun yang terjadi di tanah haram, jaga adab. Karena ini tanah haram nih. Saya sering bilang sama jemaah, Bu, ini tanah haram. Hati-hati dalam berkata. Segala dosa dilipat gandakan. Jadi harus banyak sabar. Ada mutawif, tour leader yang kadang-kadang tak perhatian. Kita bilang, tak apa-apa tour leadernya, dah kena. Kita jalan ke Raudhah, jalan ke Mekah, lalu kemudian ada orang Arab digeser-gesernya kita. Lalu kita gibah di kamar. Orang Arab tuh jaik-jaik yo. Padahal bukan dia jahat, badannya besar, ibu yang kekecilan. Ya kan? Ada kadang-kadang kawan kita tidak sesuai keinginan hati kita, lalu dibicarakan. Kadang-kadang tour leadernya bilang, yuk ngumpul, kita mau pergi ke Padang Arafah, jam 7 harus kumpul, jam 9 belum juga datang bisnya lagi. Ngangak kok mah lamo bana, ndak boleh, tahan. Itu tanah haram. Makanya kalau umroh, kita tidak hanya pelajari ilmu syariat, kita juga pelajari di mana kita harus berhati-hati dalam berucap. Itulah yang dinamakan dengan tanah haram, tanah di mana kita harus mengontrol diri kita untuk kita bisa lebih sabar. Clear sampai sini? Nah, di sana hati-hati. Makanya ada jemaah saya kalau di tanah haram itu dia hati-hati. Pas udah sampai Jeddah dia tanya saya, "Ustazah, kita udah lewat tanah haram kan?" "Udah." "Ore." Kaki capek dia menahan mungkin ya di Mekah Madinah. Nah, kalau di sana namanya tanah haram, kalau di sini namanya bulan haram. Nah, bulan haram yang terakhir adalah Muharram. Jadi di bulan Muharram harus lebih sabar. Kalau mau gibah, ingat ini bulan Muharram. Tahan sampai Safar. Enggak ya Anda. Nah, misalnya mau melawan suami, tahan. Ini bulan Muharram. Jangan dibilang, "Bang, ini karena Muharram ku tahan." Coba kalau enggak Muharram, habis kau kubuat. Jangan, tahan. Makanya bulan latihan at-tamrinat nih, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, latihan kita. Untuk ngapain kita? Menahan diri kita untuk tidak berbuat dosa. Latihan. Karena dosa di bulan Muharram itu akan dilipat gandakan. Sebagaimana pahala kita juga dilipat gandakan. Makanya sering saya bilang sama jemaah, tidak semua sakit hati harus terucap. Tidak semua kekesalan harus diungkapkan. Tidak semua kezoliman harus kita balas. Tidak semua pengkhianatan harus kita balas dengan pengkhianatan juga. Tidak semua gosip harus kita balas dengan gosip juga. Tidak semua fitnah harus kita klarifikasi. Tidak semua hal harus kita respon. Orang beriman adalah orang yang dia sanggup menahan diri walaupun dia sanggup untuk membalasnya. Makanya orang beriman bukan orang yang tidak mampu balas. Kita bisa balas 10 kali lebih baik, kita bisa balas. Cuma kita memilih tidak membalas karena kita punya pengendalian diri. Jadi jangan dikit-dikit kita gerasak gerusuk, dikit-dikit bantah, dikit-dikit kita sakit hati, kita balas. Tidak perlu. Orang beriman adalah orang yang mampu menahan walaupun dia mampu untuk membalas menurut Imam Syafi'i. Clear? Khusyuk semuanya. Nah, ini ciri orang beriman semuanya. Orang-orang yang kalau dizolimi tenang. Tidak ada yang ngamin.
Tenang aja ya. Everything is okay. Tidak semua kezoliman harus terbalas. Kadang-kadang diam adalah sebuah balasan yang paling tepat. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini poin pertama di bulan Muharram. Hati-hati, jangan berbuat dosa. Caranya gimana Ustazah? Caranya kayak gini. Kita harus tahu apa dosa-dosa yang biasa kita lakukan. Kan setiap kita dosanya beda-beda nih. Yang di belakang sana dosanya agak-agaknya Maria suami, ya kan? Sebelah sana dosanya nyubi-nyubi anak menantu, ya kan? Nah, jadi nanti sampai rumah caranya begini. Kita catat apa dosa yang biasa kita lakukan. Nah, ini kan masih Muharram nih. Catat. Jujur aja, kan orang lain tidak baca. Ya Allah, saya masih suka melawan suami. Catat. Tapi jangan pakai ujung, tapi kan nyojae, ya Allah, jangan. Jadi di awalnya aja titik gitu. Ya Allah, saya masih suka ngelawan suami, titik. Dah. Ya Allah, saya masih suka gosip dan kepo-kepo urusan orang. Jangan tambah ujungnya, tapi kan itu yang lama, ya Allah, jangan. Jadi sampai tengah aja, Bu. Iya kan, ya Allah, saya itu kalau keluar rumah nyiram bunga masih pakai daster, tak pakai jilbab. Tapi jangan pakai ujung, tapi kan panas, ya Allah, jangan. Dia di separuh aja, Bu, ya kan. Nah, catat tuh dosa-dosa yang biasa kita lakukan. Terus komitmen tidak melakukan. Nah, pertanyaannya, kalau dilakukan juga cemana Ustazah? Kan kita ini biasa aja salah. Hal insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Cemana kalau kita lakukan juga? Maka di sebelahnya buat yang namanya punishment. Punishment itu bahasa kampung saya. Ya, hukuman. Nah, punishment, hukuman. Bahasa Arabnya iqab, buat hukuman. Ya Allah, saya suka melawan suami. Buat tanda panah. Kalau saya melawan di bulan Muharram, saya denda sedekah subuh 100.000. Wah, itu baru mantap. Daripada piti kalau ajak diam lah. Ya Allah, saya suka keluar rumah buka aurat. Sekali saya buka aurat keluar rumah, saya denda sholat duha 12 rakaat. Kayak gitu. Kan itu kata Allah. Ittaqullaha haitsuma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ganti setiap keburukan, dosa dengan kebaikan. Jadi buat, ya Allah, saya masih suka nyubit anak. Sekali saya cubit, saya tahajud selama 1 bulan 8 rakaat. Supaya seimbang dia. Paham? Lamuang guanya. Nah, yang pertama jangan berbuat dosa. Yang kedua, kalau berbuat dosa di bulan Muharram, latihan ganti dengan melakukan kebaikan. Yang ketiga, amalan di bulan Muharram yang ketiga adalah memperbanyak puasa. Saya akan jelaskan puasa di bulan Muharram. Sekarang hari Kamis, besok hari Jumat, lusa hari Sabtu. Sabtu lusa itu tanggal 9 Muharram. Hari Minggu itu tanggal 10 Muharram. 9 Muharram hari Sabtu 5 Juli, berarti lusa. Kita disunahkan berpuasa Tasu'a. Apa namanya? Tasu'a. Sengaja aku puasa Tasu'a, sunnah atasku karena Allah. Dan hari Minggu 3 hari ke depan kita disunahkan puasa Asyura. Apa namanya? Asyura. Ya, berdasar dari kata 10 Muharram. Dulu Rasulullah dan para sahabat hanya berpuasa Asyura saja. Lalu kemudian sahabat berkata kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, hari ini kan kita puasa nih ya Rasul, puasa Asyura. Masalahnya ya Rasulullah,
Orang Yahudi juga puasa hari ini. Nah, apa kata Rasulullah? Oke, supaya membedakan diri kita dengan orang Yahudi, maka tahun depan kita tambah 1 hari sebelumnya. Itulah puasa Tasu'a. Jadi puasa Tasu'a itu adalah sebagai pembeda antara kita dengan puasanya orang Yahudi. Dan Rasulullah memerintahkan kita juga puasa Tasu'a. Cuman masalahnya tahun depan Rasulullah tidak berpuasa Tasu'a. Tidak sempat, karena Rasulullah sudah meninggal sebelum puasa Tasu'a dilakukan. Tapi Rasulullah sudah memerintahkan. Nah, kenapa kita harus membedakan diri dari orang Yahudi? Karena memang perintah dari agama kita, khaliful Yahud, perbedakan diri kita dari orang Yahudi. Kenapa ibu kalau ulang tahun tidak boleh pakai lilin? Karena lilin adalah hadarah atau kepercayaan orang non-muslim berdoa dengan Tuhan mereka di depan lilin. Makanya ulang tahun tidak bisa pakai lilin. Yang jual kue ulang tahun tidak usah kasih lilin, kasih bonus yang lain. Kenapa orang Islam cukur kumis, rapikan jenggot? Karena non-muslim panjang kumis, panjang jenggot. Supaya beda, maka orang Islam cukur kumis, panjang jenggot. Makanya Sinterklas panjang kumis, panjang jenggot. Paus Benedictus panjang kumis, panjang jenggot. Supaya beda, cukur kumis, panjang jenggot. Paham? Kenapa orang Islam dianjurkan sahur? Karena orang non-muslim berpuasa tapi tidak sahur. Orang Islam supaya beda puasanya dengan puasa non-muslim, berpuasa sahur. Walaupun sahur tidak wajib. Cuman sayang kalau kita nggak sahur. Dalam sahur ada berkah. Dalam sahur doa kita diijabah. Dalam sahur membedakan diri kita dengan orang non-muslim. Kenapa kita tidak boleh sholat di 3 waktu? Habis subuh menjelang syuruk tidak boleh sholat. Karena orang non-majusi menyembah matahari, Tuhannya yang akan muncul. Sebelum zuhur, sebelum azan jangan sholat. Pas matahari di atas kepala. Karena orang majusi menyembah matahari, Tuhannya di atas kepala. Habis asar menjelang maghrib jangan sholat. Kenapa? Orang majusi menyembah matahari, Tuhannya yang akan pergi. Intinya jangan mirip-mirip dengan non-muslim, gitulah. Nah, diantaranya adalah kita puasa Asyura, juga kita puasa Tasu'a supaya membeda. Bukan supaya membenci, tapi membedakan. Karena kalau sama, jadinya tasyabbuh. Apa itu tasyabbuh? Mirip. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang tasyabbuh, mirip dengan ajaran satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Clear? Khusyuk kali belajar ya. Nah, itu Tasu'a dan Asyura. Pertanyaannya, Ustazah, kenapa boleh nggak saya puasa Asyura aja? Boleh, cuman 1 hari aja. Ustazah, saya mau puasa Sabtu, Minggu, Senin, boleh? Boleh. Sabtu Tasu'a, Minggu Asyura, Senin dan Kamis. Ustazah, boleh nggak saya menggabungkan qadha dengan Tasu'a dan Asyura? Ada pendapat yang menyatakan boleh. Tapi ada pendapat yang melemahkan itu. Karena yang satu wajib, yang satu sunnah. Terus kata Ustazah gimana? Saran saya kalau masih sehat-sehat, glowing kayak gini, satu niat satu amal aja lah. Asyura aja, kodo aja. Ustazah, boleh nggak saya belum ganti puasa, tapi saya pengen puasa Tasu'a dan Asyura? Jawabannya boleh aja. Karena kodo itu muasak, waktunya luas sampai Ramadan tahun depan. Tapi setelah itu segera nanti ganti puasanya supaya ketemu dengan puasa-puasa lain kita udah plong. Paham? Tapi enggak ada yang kodo lagi dah. Udah expired dah. Nah, enggak ada ya. Enggak ada yang kodo lagi kan? Aman ya? Aman. Oke. Okay? Nah, wah ustazah ni apalah ni. Padahal memang iya. Ya lanjut. Nah, ustazah, saya Asyura aja boleh? Boleh. Kalau mau pilih salah satu Tasu'a atau Asyura. Terus Yaumul Bidnya kapan? Nanti kan Sabtu kita Tasu'a, Minggu kita Asyura, Senin kita Senin dan Kamis, Selasa istirahatlah dulu. Kalau mau kodo boleh. Rabu, Kamis, Jumat Yaumul Bid. Kan banyak tuh.
Saya mau puasa sering-sering di bulan Muharram, bagus nggak? Bagus. Niatkan Senin dan Kamis, Tasu'a, Asyura, Yaumul Bid, puasa Qadha, puasa Daud, semua bisa. Ibu mau puasa sampai minggu depan pun bisa nih. Besok ibu Qadha, Sabtu Tasu'a, Minggu Asyura, Senin Kamis, Selasa Qadha, Rabu Kamis Jumat Yaumul Bid, Sabtu Minggu Qadha lagi. Ya kan? Senin Kamis lagi. Bisa? Bisa, asal niatnya dikembalikan kepada puasa yang masyhur. Jangan sengaja aku puasa Muharram, jangan. Sengaja aku puasa Muharram lagi, besoknya jangan. Sengaja aku puasa Muharram lagi, jangan. Dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Muharram, tapi niatnya dikembalikan kepada puasa yang telah masyhur. Masyhur itu yang udah diakui sanadnya. Paham? Nah. Lagi, Ustazah, Sabtu Minggu itu kan pesta. Yang pesta tuh kebetulan mantan saya. Atau yang pesta tuh kebetulan keluarga saya. Saya masak-masak di situ saja. Atau ginilah, Sabtu Minggu tuh kan jadwal arisan. Biasanya arisan kalau di rumah orang tuh enak saja. Lauknya ikan hiu saja. Cemana ini saja. Tasu'a, Asyura, Sabtu Minggu pula itu. Pesta pula itu kan. Nah, sekarang saya tanya sama ibu-ibu. Kira-kira hari Minggu puasa Asyura, rupanya ibu ada pesta, lauknya mantap. Ibu diundang datang ke pesta, batalkan atau enggak puasanya? Biasa-biasanya lah. Nggak ngaku ya. Oke, biasa-biasanya. Oh, biasa-biasanya ada yang begini, ada yang begini, ada yang putar-putar kalau ya. Jadi gini, coba ya kita bahas. Pura-puranya ini hari Minggu nih. Pura-puranya ini hari Minggu nih. Puasa Asyura. Sekarang coba jawab. Puasa Asyura hukumnya apa? Sunnah. Kalau diundang datang ke pesta hukumnya apa? Wajib. Semangat ya. Wajib. Dah. Kalau nggak datang ke pesta dosa nggak? Gimana ceritanya? Tadi wajib. Pas nggak datang nggak dosa. Coba ulang pelan-pelan. Puasa hukumnya apa? Sunnah. Kalau diundang datang ke pesta hukumnya wajib. Kalau nggak datang? Tunggu loh, belum selesai lagi. Gelisah ya. Jadi gini mak, puasa hukumnya sunnah. Kalau diundang datang ke pesta, hukumnya fardu kifayah. Apa namanya? Lagi. Kencangkan lagi. Biar ingat. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah fardu yang kalau orang lain sudah melakukan, kita tidak kena dosa. Contoh, ini jangan di skip sampai akhir kita dengar. Bahaya kalau dipotong ini. Contoh, memandikan jenazah. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Tidak perlu satu kampung mandikan jenazah. Terkejut jenazah itu nanti. Cukup 6 orang yang memandikan, yang lain tidak berdosa. Datang ke pesta fardu kifayah. Kalau pesta itu jalan tanpa kehadiran kita tidak dosa kalau tidak datang. Tapi jangan sampai di sini aja. Kita pengen menjadi pelaku fardu kifayah, maka kita datang. Betul? Oke, puasa tadi hukumnya apa? Sunnah. Kalau diundang datang ke pesta, kita datang dapat pahala fardu kifayah. Fardu kifayah itu di atas sunnah pahalanya, Bu. Dah? Udah berapa pahala kita? 2 ya? Oke, datang ke pesta fardu kifayah. Makannya hukumnya apa? Makan salalawa, empe-empe, es cendol, sate. Ya, hukumnya apa? Wajib, alamak. Hukum makan. Makan randang. Sunnah. Kalau sunnah enggak makan terus ya.
Hukum memakannya mubah. Apa namanya? Mubah. Lagi. Apa itu mubah? Dikerjakan boleh, tapi nggak dapat pahala. Ditinggalkan nggak apa-apa, tidak juga dapat pahala. Nol. Mubah. Jadi, kalau ibu berpuasa sunnah, dapat pahala sunnah. Lalu ibu datang ke pesta, dapat fardu kifayah. Lalu ibu tidak makan, tidak makannya berdosa enggak? Enggak. Saya pamit ya bu, langsung ibu pamit misalnya. Ibu dapat pahala berapa? Sunnah dan fardu kifayah. Ibu datang misalnya, lalu ibu kemudian fardu kifayah, dapat pahala sunnah, dapat pahala fardu kifayah. Rupanya nengok di situ ada rendang jengkol. Lalu ibu makan, ibu dapat pahala berapa? Dapat pahala berapa? Maka dapat pahala pesta fardu kifayah. Hanya saja ibu tidak dapat pahala sunnah puasa, tapi dapat pahala niat puasa saja. Pahalanya niat saja. Karena kebaikan yang tidak jadi kita kerjakan, maka dia mendapatkan satu pahala niat. Sampai sini paham? Jadi boleh batalkan puasa? Boleh. Boleh tetap berpuasa? Boleh. Kira-kira ibu pilih yang mana? Agak lain bun. Kira-kira ibu pilih yang mana? Bukan itu jawabannya. Lihat lauknya. Canda ya, canda. Jadi intinya adalah memilih berpuasa lah. Kalau dia cuman sekali setahun ya. Sekali setahun ya mak. Kemarin ada jemaah kayak gini. Arisan di rumah saya habis zuhur saja. Cemana kalau semua orang saja suruh berpuasa katanya. Lalu jemaah lain bilang, pindahkan arisan ke habis asar, bungkus bawa pulang. Kok kayak gitu? Pahalanya lebih besar. Pahala menyiapkan makan untuk orang yang berpuasa. Besar nggak pahalanya? Maka kalau mau sedekah, sedekahlah di hari Asyura itu. Siapkan makanan orang berpuasa. Harisan ndak ada harisan, undang orang datang ke rumah, bungkus bawa pulang. Tapi jangan semua orang pula, pening pula orang mau datang nanti. Clear sampai sini? Nah, jadi puasa enggak? Tadi beda jawaban. Ayo, okay. Nah itu ya, paham ya? Nah ini, jadi boleh puasa, boleh tidak. Cuma kalau ukuran sekali setahun, saya rekomendasikan puasa. Tapi kalau ukuran Senin Kamis, ukurannya Yaumul Bid, bolehlah. Masih ada hari lain. Kalau ukuran Daud bolehlah, karena Daud sunnah dan ketemu lagi besoknya. Kalau Asyura kan susah. Oke? Paham sampai sini? Oke. Jadi begini, selanjutnya lagi. Puasa sunnah ini banyak yang perlu dijelaskan. Kita harus menjadi orang yang berpuasa dan puasa dengan ilmu pengetahuan. Kita mesti tahu nih kalau kita naik mobil, kita tujuannya kemana? Jangan kayak saya tadi, tas AC. Udah bertahun-tahun saya ngisi di sini. Nyasar, saya hampir balik lagi ke Jalan Angka. Bu, pikiran saya kemana tadi bu? Saya nyasar dekat ke Ustazah. Alhamdulillah. Jadi tahu saya jalan baru ya. Ya kan? Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kita harus tahu nih kita dibawa kemana ini. Maka kita mesti tahu apa sih manfaat kita berpuasa. Saat berpuasa kita ngapain? Karena kita berpuasa tuh ingin tahu kita harus ngapain nih. Makanya hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sekarang kita belajar. Pertama, siapapun dan apapun puasa kita, satu, kita dapat pahala. Jelas. Yang kedua, orang yang berpuasa secara otomatis dosanya akan Allah ampunkan. Apalagi puasa Asyura, diampunkan dosa kecil setahun sebelumnya. Yang ketiga, dengan kita berpuasa, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Yang keempat, dengan kita berpuasa, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga Ar-Rayyan. Surga di mana orang-orang yang berkumpul hanya orang-orang yang berpuasa. Dan yang paling penting nomor 5, catat supaya bisa kita amalkan. Orang yang berpuasa akan diijabah doa-doanya. Menurut Imam Nawawi, siapapun yang berpuasa, doanya akan diijabah sepanjang waktu dia puasa. Jadi karena kita punya ilmu, maka saat kita berpuasa, banyaklah berdoa. Doa habis suhur, habis asar, waktu duha. Doa banyak-banyak.
Karena sepanjang waktu kita berpuasa, doa kita diijabah. Doakan anak masih maksiat, doakan hutang yang masih berserak, doakan suami yang belum mau sholat, doakan anak yang tak kunjung perhatian, doakan menantu yang selalu masalah sama kita, doakan rumah tangga kita yang suka ribut dan bertengkar, doakan kemapanan anak kita, doakan menantu kita dapat kerja lebih baik, doakan sepanjang waktu kita berpuasa. Ini bukan cuma puasa Asyura, semua puasa. Dan di antara jadwal doa kita diijabah sepanjang waktu kita berpuasa, yang paling diijabah adalah saat kita berbuka. Jadi cara berbuka tuh begini, Mak. Kita kan berbuka tuh, Allahumma laka sumtu wa bika amantu, dan seterusnya. Lalu ambil air, ibu minum air. Minum, setelah minum air, taruh airnya, jangan pegang salalawak itu dulu. Tahan dulu. Jangan pegang semangkuk itu dulu. Tahan, angkat tangannya, doa. Doa ini yang paling masyhur adalah Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapus namaku, nama ibuku dan bapakku dari api neraka. Pening saja, bahasa Indonesia aja lah. Ya Allah, hapus nama ibuku, nama aku, nama bapakku dari api neraka. Sambung dengan doa yang lain, maka baru ibu kemudian amin, maka baru ibu santuang salalawat. Nah gitu, tahan dulu kan. Wah, mampu nggak kita berdoa saat makanan sudah di depan mata? Masya Allah. Jadi kalau orang beriman berpuasa, dia mesti berdoa. Semua orang puasa, Bu, tapi jarang orang yang tahu saat dia berpuasa ternyata doa-doanya diijabah. Paham sampai sini? La haula wala quwata illa billah. Terkejut. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut sedikit lagi. Seandainya ada di antara kita yang lupa. Kita lupa nih, Bu. Pura-puranya nih, Bu. Hari Minggu bangun udah azan. Kita ke masjid. Lalu kemudian duduk-duduk sama kawan. Kawan bilang, "Hei, puasa ya? Puasa hari ini ya?" Astagfirullahaladzim. Iya ya. Puasa Asyura ya. Iya, aduh aku baru ingat nih. Ibu belum pasang niat, ibu tidak sahur, udah azan, udah pulang dari masjid, masih tetap bisa puasa nggak? Bisa. Jam 8 pagi, jam 9 pagi, jam 10 pagi pun ibu sadar bahwa kita itu ada puasa Asyura, selagi belum makan minum masih boleh puasa sunnah. Walaupun niatnya terlambat. Itu bedanya dengan puasa wajib. Puasa wajib pasang niat sebelum azan subuh. Kalau puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari, selagi belum makan dan minum. Tapi kalau lama suak lontong nggak bisa doa. Nah, pesan saya bagi ibu-ibu yang masih ada suami, memang harus izin suami. Ustazah, saya udah izin suami, rupanya jam 1 siang ada tikungan tajam saja. Batalkan atau lanjut? Batalkan atau lanjut? Batal. Dah, udahlah, itu udah paling mulia dah. Izin dulu, rupanya udah diizin, iya katanya. Rupanya, ya itulah pokoknya, nggak usah kita bahas lah. Pokoknya paham lah itu. Itu pakai bahasa hati aja lah, agak-agak. Nah kayak gitu. Nah ini yang saya maksud. Jadi nggak bisa kita keras-keras. Saya mau puasa, pokoknya mau puasa, nggak bisa. Tetap aja ada derajat di atas puasa sunnah. Clear sampai sini ya? Dah. Yang pertama tadi jangan berbuat dosa. Kalau berbuat dosa ganti dengan kebaikan. Perbanyak puasa sunnah, sudah saya jelaskan. Yang keempat, di hari Asyura besok perbanyak sedekah. Afdolnya sedekah di hari Asyura ke siapa? Ke anak yatim. Anak yatim. Mumpung masih ada kesempatan, kita kan dari kemarin sedekah subuh 2.000 kan. Nih wajahnya masih 2.000 dari tahun sebelum tahun baru ya kan. Nah udah naik sedikit 2.100. 2.000. Ibu hari ini mungkin ada celengan subuh di rumah yang udah berisi. Yang biasanya
saya sampaikan kepada ibu-ibu untuk menyerahkannya di hari Jumat, besok berarti. Maka khusus sedekah subuh untuk minggu ini atau bulan ini atau sedekah yang udah terkumpul, ibu bisa arahkan ke hari Asyura saja. Tunggu hari Minggu. Nah, ibu serahkan ke anak yatim. Anak yatimnya udah ada nampak ustazah. Cari bakul masjid yang ada bacaan anak yatim. Atau cari zawil kurba, masyarakat di sekitar kita, yang kemudian ibu macam memberikan anak yatim. Khusus untuk bulan ini saja. Selebihnya mau sedekah subuh ke siapapun tidak masalah. Saya sedekah subuh baru saya kasih tadi sore ustazah. Menjelang hari Minggu 4.000-nya ustazah. Kalau ibu mau lebih, khusus hari Minggu sedekah ke anak yatim. Usap kepalanya, sedekah baca sholawat. Lalu kemudian ibu berdoa sebelum sedekah. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Ya Allah, terimalah dariku. Itu doa kalau kita sedekah. Sedekah itu doa kalau bisa. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Dah? Yang keberapa lagi? Kelima. Adalah di bulan Muharram kita memperbanyak bersolawat. Nah, persoalannya begini. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muharram itu kan tahun baru Hijriah atau tahun baru hijrah, yaitu tahun di mana Rasulullah hijrah ke kota Madinah dan menginjakkan kakinya pertama kali di kota Madinah, disambut dengan solawat Tola'al Badru Alaina. Nah, maka kita sebagai pribadi perbanyak solawat di bulan ini, terutama di hari Asyura. Solawat apa saja? Macam-macam. Boleh nariat, munjid, bebas. Yang penting memuji Nabi. Boleh nggak saya solawat sambil selonjor karena lutut sakit? Boleh nggak saya solawat sambil baring? Boleh nggak solawat sambil nyetir? Boleh nggak solawat sambil motoran? Nggak apa-apa. Alladzina dzkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Perbanyak solawat di bulan ini. Dan paling penting, benar-benar jaga hati, jaga diri, jaga akhlak, jaga jangan sampai berbuat dosa di bulan ini. Insya Allah. Ini aja dari saya. Panjang-panjang kali nanti, lupa pula kaji itu. Ya, nah nanti malam catat apa aja yang dosa-dosa sering kita lakukan, buat dendanya di sebelah. Ya, sehingga kita bisa lebih baik. Semoga tahun lalu kita mubazir, tahun ini enggak lagi. Semoga tahun lalu suka marah-marah, tahun ini enggak lagi. Semoga tahun lalu yang masih suka mari-ari anak, tahun ini enggak lagi. Semoga tahun lalu yang masih banyak nauzubillah dosa, tahun ini enggak lagi. Tenang aja. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang yang memperbaiki diri dan bertaubat. Allahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minka salam wa ilaika ya'ud salam fahayyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahri rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'ida
za'idan faqribu wa in kana rizqan haraman fatahiru wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka illa ma'ad. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Iraq. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Mesir. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Indonesia ya rabbal alamin. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sailin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Sehat selalu di sana ya. Teman-teman yang baru mampir, boleh klik foto aku di pojok kiri atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dan ikut live terbaru dari aku ya. Tadi selama aku kajian banyak yang nanya, nggak bisa jawab karena lagi ceramah. Nanti kita jam 8:15 waktu Indonesia Barat. Kita ngobrol santai di akun ini ya. Dan saya selalu yang terlambat hadir nggak bisa lihat ceramah kali ini, boleh pergi ke channel YouTube aku ya. Nanti dilihat tentang Muharram di sana ya. Semoga Muharram kita ini jauh lebih baik ya dibanding Muharram sebelumnya. Saya selalu ya teman-teman semuanya. Sekali lagi yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Selamat bergabung dan belajar bersama di akun ini. Sehat selalu. Siap-siap Kak Mega. Ya, silakan Bu. Ya, sehat selalu ya. Kita tutup dulu ya teman-teman ya. Oke, aman ya. Sama-sama. Teman-teman sehat juga ya di sana ya. Kita tutup dulu ya guys. Sampai ketemu nanti malam ya. Jam 8:15 waktu Indonesia Barat. Oke? Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nela Luki di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya semuanya ya yang sudah share tautan, tap layar. Thank you ya yang sudah nge-give, jazakunallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Makasih ya. Sampai ketemu nanti malam di jam 8:15 waktu Indonesia Barat. Bye bye.